Tak putus berlari dari mulut bahaya maut, bisa jadi itulah yang mewarnai hari-hari Julia Perez akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, setelah sempat lolos dari bahaya mematikan kanker serviks di tahun 2015 lalu, kini lagi-lagi artis yang akrab dipanggil Jupe itu harus berjuang melawan kanker karena kanker serviks yang dulu pernah dideritanya kembali mengguncang. Maka pekan ini, Jupe pun mendatangi sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Pusat untuk menjalani kemoterapi tahap pertama. Dengan mengenakan topi untuk menutupi rambutnya yang sangat pendek, uniknya alih-alih terlihat cemas atau bahkan sedih, Jupe justru menjalani kemoterapi babak pertamanya dengan sikap tegar seperti berikut ini. Ini kemo pertama dan akan dilakukan 6 kali kemo setiap hari, seminggu sekali. Dan akan diistirahatkan mungkin minggu depan dulu, cek lagi di PET scan. Itu kita pengen lihat gitu, langsung bekerja atau tidak kemonya. Jangan sampai gagal seperti yang sebelumnya, jadinya harus di PET scan setelah 1 minggu nanti kemo. Ironisnya, usaha Jupe menjalani kemoterapi memerangi sakit yang kerap dijuluki The Silent Death itu mendulang sederet pemandangan ganjil yang mengulik batin. Pasalnya, proses kemoterapi Jupe kemarin diwarnai pemandangan miris, terbaring di atas tempat tidur rumah sakit seorang diri tanpa ditemani oleh siapapun, mencuatkan tanda tanya besar. Mengapa Jupe menjalani kemoterapi yang konon menyakitkan sendirian saja? Kejutan pun kian mencuat karena di tengah proses kemoterapi Jupe, Sri Wulandsi, ibunda Jupe yang ditemui secara terpisah oleh tim Hotshot, justru tengah melakukan olahraga voli bersama teman-temannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah di tengah sakit, Jupe justru menderita sendiri tanpa perhatian keluarga? Jawabnya justru mengejutkan. Dari pertama belum ada sekarang. Nanti ketiga atau kedua, itu baru mama akan hadir. Karena itu saya mulai yang depresi, ngayal atau apa, atau yang mulai emosi naik turun, itu mulai pas hari ketiga kedua gitu. Jadi kalau sekarang dia nggak mungkin temenin. Kalau sekarang kan cuma diimpus doang sebentar selama 1 jam, habis itu pulang. Yang biasanya perempuan yang takut rambutnya hilang, yang botak, buka ini deh, biar kece. Nah biasanya perempuan yang paling takut ketika mereka botak, ya kan, itu udah pasti. Dan kita berusaha semaksimal mungkin, dokter tolong jangan sampai botak, ataupun mereka nggak mau melakukan kemo dan radiasi karena takut botak. Pesan aku cuma satu ini aja, kalau seandainya memang radiasi itu adalah memang yang sudah terbukti itu benar dan itu baik, rambut ini akan kembali. Lihat Jupe, ini balik kok semuanya. Ya mungkin dia kadang-kadang ya sedih. Sebenarnya mama juga nggak mau ngomongnya sedih, jadi mama tuh kan kadang-kadang mama juga kasihan sama dia. Mama kasihannya sama dia. Dia kerja juga. Dia udah harus kerja, habis kerja dia harus udah habis di rumah sakit, dia habis kemo, tetap dia harus kerja. Mama juga sedih, kadang-kadang kasihan ngeliat dia gitu. Uniknya, proses kemoterapi Jupe kemarin pun turut menyisipkan pemandangan ganjil penuh teka-teki. Pasalnya jika di tahun 2014 lalu, Jupe menjalani pengobatan kanker serviks di sebuah rumah sakit mahal di Singapura, kemarin alih-alih ruang VIP, Jupe pun terlihat menjalani kemoterapi dengan fasilitas umum rumah sakit, berbagi ruang dengan para penderita kanker yang lain. Ada apa dengan Jupe? Memerangi kanker untuk yang kedua kalinya. Mungkinkah Jupe yang konon telah menjual mobil dan rumahnya untuk biaya pengobatan kanker kini jatuh bangkrut? Entahlah, yang jelas meski mendapat ultimatum untuk melakukan istirahat total selama 2 bulan dari dokter, Jupe justru terus bekerja mengais uang demi memenuhi biaya pengobatan kanker yang konon ekstra mahal. 2 bulan rasanya itu kayak lama banget kan, tapi tetap sih kayaknya aku kerja yang nggak capek. Aku janji ke dokter aku kerja yang nggak capek aja. Oke. Iya, talk show yang kerja cuma sejam duduk aja. Aku nggak boleh yang berdiri dulu, yang duduk cantik. Saya yakin ketika kitanya mempunyai berpikir positif, kitanya juga memang mau berjuang untuk sembuh. Saya yakin ada di situ adalah obatnya gitu.
dan selalu be happy. Jadi jangan peduli orang ngomong apa. Boleh nangis tapi udah bisa lepasin aja, Jeng. Hari ini Yuli kemo, semoga kemonya lancar ya sayangnya Yuli. Mama doain buat Yuli. Semoga Yuli sehat selalu. Ya memang benar dia jual rumahnya ada di rumah, jual. Tapi kan dia ada rumah satu lagi jadi dia pindah ke rumah satu lagi. Memang dia jual mobil memang untuk berobat. Ya nggak masalah. Apapun ya dia nikmatin gitu kan. Kadang-kadang kan dia bilang ngomong mah kalau Yuli sakit terus ya di rumah istirahat. Terus ntar di rumah siapa yang kasih makan? Siapa yang bayar belum bayar ini bayar ini? Dia selalu memikirkan adik-adiknya gitu. Ya, tanpa kenal lelah, Jupe terus menguras tenaga demi mengais rezeki meski tengah diguncang sakit kanker yang berbahaya. Hebatnya, tanpa mengeluh sakit ataupun lelah, di tengah kondisi sakitnya melawan kanker serviks, Jupe masih berusaha membahagiakan keluarga. Mulai dari membiayai adik-adik tirinya yang masih kecil, hingga berusaha membahagiakan sang ibu dengan membelikan Sri Wulansih rumah baru. Sungguh sebuah langkah mulia yang mendulang kata wow. Hingga mengulik batin Sri Wulansih terguncang sedih, karena ahli-ahli terpuruk meratapi kondisi sakitnya, tapi Jupe tetap tegar bahkan mampu melawan sakit untuk menyenangkan hati keluarganya, terutama sang ibu. Ini dia, rumahnya kecil. Gua kagak tahu tipenya ini. Ada 3 kamar, kecil. Nah, di sini dapurnya kecil. Kecil, minimalis ini rumahnya semua. Dan ini kamar pembantu. Pembantunya harus bogel. Kenapa saya bilang pembantunya harus bogel? Kan kecil banget ini ternyata ruangan buat pembantunya. Nah itu, kadang-kadang dia walaupun dia dalam keadaan sakit pun masih bisa, mama masih nyenengin hati orang tua, masih nyenengin. Kadang-kadang masih kalau dia punya apa bikin surprise untuk mamanya, itulah kadang-kadang dia padahal mama juga ngomong, Yuli kalau memang Yuli nggak punya uang udah nggak usah beliin mama apa, mendingan untuk yang lain. Nggak mah ada mama rasa semua dibalik ini semua pasti nanti waktunya akan indah buat Yuli. Kadang-kadang mamanya suka besarin hati dia gitu. Nanti kalau ngeliat sedih gitu lihat dia sendiri tegar, hatinya tegar. Dalam keadaan sakit aja dia masih kerja. Itu ya mama tuh sebagai orang tua kadang-kadang salut, kasihan, tapi mamanya juga nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Pemain sinetron nongkrong di warung kopi, Chrisye Vanessa punya kebiasaan membawa gitar kesayangannya ke lokasi syuting. Bermain gitar sambil bernyanyi menjadi cara Chrisye untuk mengisi waktu break atau menunggu giliran syuting. Berkat keisengannya ini, ia pun berhasil menciptakan beberapa lagu di lokasi syuting. Tapi saat asik bermain gitar, Cemen, salah satu lawan mainnya, usil dan menguji Chrisye tentang kunci-kunci nada gitar. Nah, seperti apakah Chrisye menjawab tantangan Cemen? Benarkah ia juga sempat mengamen di lokasi syuting? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.